hari ini, maka Ibu akan mengajak salah satu dari kalian yang ingin memimpin kita dalam doa dan bernyanyi. Silakan masuk ke acara yang mau. Aku datang nak. Ya. Saya akan membawa nyanyian Anda ke level kami yang berkata dalam ucap syukur, ya Tuhan, sudah kami menjalankan Tuhan, dan Tuhan, kami juga berdoa kami yang mengajarkan yang mereka bisa menentukan Tuhan, ini terdasarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, seperti biasa kita akan mengabsensi dulu. Siapa aja nama-nama siswa-siswi Ibu yang hadir dan sudah hadir pada hari ini ya. Silakan nanti tunjuk tangan, beritahukan hadir tidak. Yang Sejai, Ada Ibu. terima kasih. Elvin Putra Kutujai, Ada Bu. terima kasih. Carol Tasjai Dijai, Ada Bu. terima kasih. Yuris Jai, absen. Pinter Arman Jai, terima kasih. Yandine Jai, absen. Arman Senang Swandi, Absen. Angelika Angeliman, Mariam Malius, Ada Bu. terima kasih. Darwin Christian, Ada Bu. Hasan Manjai, Ada Bu. Hendrianus Jai, Ada Bu. Iman Jessica Jai, Ada Bu. Mira Krisna Jai. Ada Bu. Oke, nah teman-teman yang kita hadir dan Ibu ucapkan teman-teman semua yang sudah, para anak ibu yang sudah hadir. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulaikan kegiatan belajar kita. Nah, sebelum kita belajar, Ibu dulu mau tanya dulu supaya mengundang fokus anak-anak Ibu untuk belajar pada pagi hari ini. Warnanya, warna baju ibunya apa warnanya? Kuning. Warna? Kuning. Bukan merah? Bukan. Oke. Ini tangan ibu ini berapa? 5. Jarinya ini berapa? 5. Ini? 5. Yang makan? 10. Dari fokus ya? Sudah. Tangan dulu.
subtema 2. Sudah dibuka semua bukunya? Sudah. Oke. Nah, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, pada materi ini berkaitan juga dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu keberagaman yang ada di Indonesia. Ibu mau tanya dulu, 2 minggu yang lalu kita telah belajar mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Sekarang coba sebutkan apa saja keberagaman yang ada di Indonesia. Apa? Satu dulu. Selanjutnya? Suku. Apa lagi? Ras. Apa lagi? Golongan. Apa lagi? Lagi? Dan seterusnya. Memang ada perbedaan bahasa di setiap suku, tapi secara nasional bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Meskipun di setiap suku ada yang namanya bahasa daerah masing-masing. Seperti ini ya, apa bahasa kita? Bahasa daerah biak. Oke, jadi sudah mengetahui ya apa itu keberagaman yang ada di Indonesia. Bukan hanya keberagaman itu, ada juga keberagaman budaya, keberagaman adat dan istiadat. Sekarang ibu saya lagi, agama di Indonesia ada berapa? Coba sebutkan. Muslim, Katolik, Ya. Islam, Konghucu, Buddha, Hindu. Jadi materi sebelumnya telah selesai oleh anak-anak sekalian. Ibu sangat berterima kasih. Nah, kembali lagi pada program kita, yaitu subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, di dalam subtema 2 kita dituntut untuk membaca dalam hati, yaitu teks bekerjasama dalam keberagaman. Sekarang ibu berikan waktu selama 5 menit, 3 sampai 5 menit untuk membaca dalam hati. Dan setelah itu nanti maka tentukanlah gagasan pokok dalam bacaan tersebut. Silakan dibaca di dalam hati, dan nanti 2 orang yang bisa menentukan gagasan pokok dalam bacaan tersebut. Silakan baca dalam hati. pokok, ya kan? Ya. Ide pokok itu adalah gagasan utama dalam sebuah bacaan atau cerita. Jadi, kalian
supaya mengetahui apa sebenarnya kekasih utama dalam cerita tersebut. Apa inti dari cerita tersebut. Jadi sekarang silakan tunjuk tangan siapa yang sudah menemukan Depok tersebut. Silakan berdiri. Apa ini pokoknya? Ya. Ini yang pertama Kristen, lalu yang kedua dan Lani yang penuh dengan sahabat temannya. Berbeda keenam sahabat selalu memakai satu nama. Terima kasih. Ada yang lain yang kamu kasih pokok? Paragraf ketiga. Ya. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, dari kedua gagasan pokok yang telah ditemukan oleh teman-teman kita, dua-duanya benar. Terima. Jadi, dalam bacaan ini, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya yang beribadah. Yang artinya mereka saling menghargai perbedaan ibadah teman mereka. Dan mereka juga saling bekerja sama meskipun mereka berbeda-beda agama, tetap mereka rukun, tidak saling menjelekan. Jadi juga kepada anak-anak kami sekalian, meskipun ada teman-teman kita yang berbeda dari kita, misalnya dia mempunyai kulit hitam dan keriting, ya kita harus juga menghargainya, menyayanginya, ya. Ada teman kita yang kurang mengerti pelajaran pada hari itu, maka kita beri kita berikan solusi, kita jelaskan. Jangan kita mengejek, jangan kita memojokkan, ya. Jadi di sini teman-teman semua, anak-anak itu semua sudah menemukan gagasan utama atau pokok dalam bacaan tersebut. Nah, dan selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Percobaan ini bersifat kelompok, ya. Kita anggap ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, dalam percobaan ini nanti satu orang nanti temannya ke depan duduk di kursi dengan nanti mata ditutup dengan satu tangan. Nanti salah satu dari depan dari belakang memukul alat musik nias yang telah ibu bawa. Nanti salah temannya memukul alat musik tradisional yang telah ibu bawa. Mau tanya dulu, apa dulu nama alat musik ini? Dari mana berasal? Dari mana berasal? Dari nias. Bagus. Nah, temannya nanti ke depan, duduk nanti di depan. Yang mana tertutup tadi? Teman nanti memukul muna-muna. Teman yang tertutup oleh matanya akan menebak, akan mencari tahu dari mana asal bunyi tersebut. Teman-teman yang lain, teman-teman dari kelompok lain mengamati proses yang terjadi dalam percobaan tersebut. Mengerti? Mengerti. Bisa paham? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Sekarang siapa dari kelompok 1 yang akan ditutup matanya dan siapa yang akan memukul mana-mana? Siapa masuk depan? Ambil kursi. Bawa kursi. Nanti ibu akan tanya dari mana asal itu.
Oke, silakan. Di mana asalnya? Kiri. Ada sebelah? Kiri. Benar, sebelah kiri? Benar. Sebelah sana, sebelah sini lah. Ulangi. Kiri. Ada sebelah? Sekali lagi. Kita ke posisinya. Kanan. Oke, dan kanan ke kanan. Selanjutnya kelompok 3. Dulu sebelum kita puasa. Sebelah mana? Sebelah kiri. Dari mana? Dari belakang. Sudah. Stop. Nah, dari jawaban-jawaban teman-teman sudah tahu ya? Apa nanti yang bisa disimpulkan? Nah, karena sudah diamati, maka ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Bagikan ya. Nah, di situ nanti kamu tuliskan apa nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, langkah kerja, hasil percobaan dan kesimpulan. Jangan selama 5 menit. 5 dari sekarang. Ada pertanyaan dengan percobaan tersebut? Kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa dikerjakan? Bisa. Bisa. Sangat mudah ya.
Sudah siap? Belum. Sudah siap? Belum. Silahkan. Berikan jawaban sesuai dengan yang telah kita praktekkan tadi. Sudah siap? Sudah. Oke, siapa yang mau bantu pertama? Ya, Nama percobaan. Di mana kamu? Tujuan percobaan mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal, alat dan bahan, alat musik tradisional, nias atau mona-mona. Langkah kerja, telah dimengerti dan tutup matamu. Dengan kain, mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya mona-mona di sekitar. Tunjukkanlah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Hasil percobaan. Teman kami yang bernama Peter tidak bisa menentukan asal bunyinya alat musik tersebut. Kesimpulan. Peter orang tidak bisa menentukan asal bunyi alat musik. sekarang kamu tidak. Satu lagi. Satu ya. Yaitu nama percobaan, di mana naskah bunyi. Tujuan percobaan mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal, alat dan bahan, alat musik tradisional, nias atau mona-mona. Langkah kerja yaitu teman kami duduk di kursi, baru tutup mata pakai kain, lalu teman yang satu memukul alat musik mona-mona tersebut, baru teman kami menutup mata menebak bunyi alat musik tersebut. Hasil percobaan, teman kami yang bernama Novelian Zain bisa menebak mana asal bunyi alat musik mona-mona. Kesimpulan, teman kami yang menutup mata bisa menebak asal bunyi alat musik tradisional yang berasal dari suku Nias, yaitu mona-mona. Nama percobaan di mana kami tujuan percobaan mengidentifikasikan sumber dan tempat bunyi berasal, alat dan bahan, alat musik tradisional, nias atau mona-mona. Langkah kerja, mulai di atas kursi dan tutup matamu dengan kain, mintalah teman untuk memainkan alat musik tradisional. Hasil percobaan, teman kami Alvin bisa mendengarkan dari mana asal bunyinya. Kesimpulan, dia bisa mendengarkan dari mana bunyi mona-mona itu. Jangan ngobrol. Nah, berkaitan dengan percobaan ini, maka alat indera yang paling kita butuhkan adalah indera apa? Mendengar, Indera mendengar, atau bisa disebut dengan telinga, sebut dengan telinga, semua punya telinga? punya, Punya telinga? punya. Oke, sekarang buka halaman 82. Nah, indera pendengar telinga ini berasal dari mana? Dari Tuhan kah?
Iya, dari Tuhan. Jadi kita perlu bersyukur karena Tuhan memberikan kita indera pendengaran. Jadi tadi salah satu dari kelompok 3 kurang bisa menebak atau mengidentifikasi dari mana bunyi tersebut. Mungkin karena dia memiliki sedikit gangguan pendengaran, makanya dia bisa susah untuk menebak dari mana asal bunyi tersebut. Itu tidak boleh kita tertawakan. Kalau memang salah satu indera kita ini ada kelemahannya, maka perlu kita periksa, kita obati, ya. Itu kita obati supaya nanti dia itu bisa bersih, bisa kembali normal, sehingga bisa mendengar di mana asal bunyi yang kita dengar. Nah, berkaitan dengan itu, ibu akan menunjukkan gambar telinga kita, gambar telinga manusia, serta dengan fungsi-fungsinya. Kelihatan dari belakang? Kelihatan dari belakang? Kelihatan. Nah, di sini ada yang namanya bagian-bagian telinga dan fungsinya. Seperti yang telah Ibu beritahukan tadi, bahwa setiap manusia mempunyai yang namanya indera pendengaran atau telinga. Bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3, yaitu bagian luar sampai di sini, sampai di benang telinga, bagian tengah, dan bagian dalam. Nah, fungsi-fungsi dari bagian-bagian telinga ini telah ada. Fungsi-fungsinya masing-masing telah ada. Nah, bagian-bagian telinga dulu, coba dulu dibaca. Daun telinga, saluran telinga, tulang hati, tulang dasar, 3 saluran pendengaran, saraf pendengaran, rumah siput, telinga, tulang salibi, saluran Kustasius. Coba lagi. Saluran Kustasius. saluran kustasius. Oke. Daun telinga. Coba dulu pegang daun telingamu. Ada yang tidak punya daun telinga? Semua punya daun telinga? Punya. Fungsi daun telinga ini bagian telinga yang terdiri dari kulit dan tulang rawan. Fungsi utama adalah untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar. Itulah fungsi daun telinga, menangkap setiap gelombang suara yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, saluran telinga. Ini dia. Setelah daun telinga, maka ada nanti salurannya. Ini, saluran ke dalam. Fungsi saluran telinga adalah untuk menghasilkan minyak semen yang dapat digunakan sebagai penangkap debu yang masuk ke saluran telinga. Fungsi lain untuk mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga, sehingga terhindar dari infeksi atau penyakit. Inilah fungsi saluran telinga ini, mencegah setiap benda yang masuk di dalam telinga kita. Dia berfungsi untuk mencegah benda tersebut supaya tidak menjadi penyakit atau menjadi infeksi dalam telinga kita. Selanjutnya, nah, selanjutnya kita masuk pada tulang landasan. Tulang landasan berfungsi untuk meneruskan getaran yang masuk dari
dari gendang telinga menuju tulang landasan. Setelah masuk suara dari telinga, maka masuk ke tulang martil dan langsung diantarkan ke tulang landasan. Nah, selanjutnya yaitu apa nih? Dia saluran lingkaran. Nah, fungsinya adalah mengatur keseimbangan dan merasakan posisi kepala. Inilah fungsi dari 3 saluran setengah lingkaran tersebut. Selanjutnya, saraf pendengaran. Nah, fungsi dari saraf pendengaran adalah sebagai penangkap gelombang suara agar manusia bisa mendengar suara tersebut dengan baik. Makanya jika ada manusia yang kurang bisa mendengar seperti kakek-kakek yang sudah lanjut usia, berarti sarafnya tersebut sudah terganggu, ya? Itu kalau saraf pendengarannya sehingga dapat mendengarkan dengan baik. Gendang telinga ini sebagai lapisan pelindung terdepan guna menjaga telinga tengah dari paparan bakteri dan debu atau benda-benda asing. Yang selanjutnya yaitu tulang apa ini? Sangmurti. Tulang sangmurti. Fungsinya yaitu menerima getaran suara dari tulang landasan di sini, dari tulang landasan dan diantar ke membran di telinga melalui tingkap ova. Selanjutnya yang terakhir adalah apa ini? Saluran Saluran apa ini? Saluran Eustachius. Fungsinya yaitu mengeluarkan cairan dari telinga tengah Anda. Jadi kalau ada cairan itu dalam telinga kita, seperti kalau sudah infeksi seperti nanah, maka yang bekerja itu adalah Eustachius. Dalam telinga ada yang seperti rumah siput, seperti keong. Rumah siput ini atau cochlea berfungsi merubah energi atau suara menjadi impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf pendengaran ke otak, sehingga otak bisa mengelola informasi dari pendengaran tersebut. Sehingga kalau kita mendengar sesuatu yang baik, maka kerja rumah siput ini langsung menyalurkan ke otak. Makanya apa yang kita dengar, maka bisa kita ucapkan. Benar atau tidak? Benar. Nah, bagian-bagian telinga ini telah kita pelajari dan Ibu harap pelajaran kita pada hari ini dapat Ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Angkat tangan. Angkat tangan. Ini angkat tangan. Silakan. Ya. Apa? Apa yang disebut dengan indera pendengar? Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ada tidak? Tidak. Nah, baik, kembali dijelaskan. Indera pendengaran itu sama halnya dengan telinga, yang artinya sesuatu alat di dalam tubuh kita untuk mendengarkan segala sesuatu suara atau bunyi di sekitar kita. Seperti indera pendengaran ini adalah telinga. Setiap manusia mempunyai 2 telinga. Itu juga dengan hewan mempunyai
kedua ke lima. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yang pertama, satu, menghargai setiap keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengetahui alat tradisional yang ada di Nias serta melakukan percobaan untuk melatih indera pendengaran kita, untuk melatih mengidentifikasi dari mana asal bunyi tersebut. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi bunyi, maka kita memerlukan indera pendengar yang tadi telah Ibu paparkan apa saja bagian-bagian telinga. Sekarang coba dibacakan sama-sama. Bagian-bagian telinga satu. Daun telinga, saluran telinga, tulang kaki, tulang dasar, lihat saluran pendengaran, saraf pendengaran, rumah siput, saluran sensus, tulang sangkuti, kendang telinga. Jadi itu diingat-ingat yang menjadi tugas kita di rumah. Silakan digambar bagian-bagian telinga ini serta fungsi-fungsinya. Digambar dan besok kita periksa. Oke, tetap belajar di rumah, tetap semangat. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada kami, kepada ibu, dan kepada bapak ibu. Jangan berhenti untuk terus belajar, karena masa depan kita sungguh cerah. Untuk hari ini, sekian mata pelajaran kita. Maka seperti biasa, sebelum kita menutup, kita akan bernyanyi. Karena ini nyanyi dan nanti kita tunggu les berikutnya. Penyanyi tidak lagi berdoa, penyanyi lagu wajib saja. Karena ini masih pagi, maka nanti menunggu les kedua. Silakan satu memimpin nyanyi lagu wajib. Apa judul lagu wajibnya? Bentar ya.